Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kandang Jati Kulon 2 Kecamatan Keraksaan, Ibu Nining Dwi Setiawati SPD MMPD. Yang kami hormati pemateri yaitu Ibu Dian Mufika SPDSD CGP Angkatan 7 beserta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan sempat bagi kita sehingga dapat hadir di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk aksi nyata kami, yaitu berbagi budaya positif di sekolah. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kandang Jati Kulon 2, Ibu Nining Dwi Setiawati SPD MMPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menghadiri acara ini. Dan tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan suasana yang cerah dan dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kegiatan hari ini adalah mengikuti aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Nufika SPD SD. Kita akan mengikuti aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Mufika SPD SD, di mana beliau lolos pada angkatan CPG angkatan 7. Di mana aksi nyata yang akan disampaikan sekarang mengenai budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Nining Dwi Setiawati SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SDN Kandang Jati Kulon 2. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Para hadirin, mari kita beri tepuk tangan kepada pemateri kita, Ibu Dian Mufika SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat yang bisa hadir di SDN Kandang Jati Kulon 2. Patutlah kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokahnya. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, perkenankan saya Dian Mufika SPDSD CGP Angkatan 7 akan berbagi budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Bapak dan Ibu guru hebat, mulai dari diri kita
berdiri untuk menciptakan budaya positif atau ekosistem positif. Jadi, guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Iraga Dewantara. Bapak Ibu sekalian, kita bisa ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hingga tanaman padi dan lain sebagainya. Bapak Ibu terlibat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ternyata diri kita sendiri, misalnya kita ingin mengubah pandangan orang lain, itu hebat. Siapa saja sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita sendiri, Bapak Ibu. Misalnya kita ingin mengubah pandangan orang lain, tetapi belum tentu orang tersebut mau, dan itu hanya diri kita yang mampu mengontrolnya. Contohnya di sini, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu saja itu tidak mungkin. Di sini teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi, jika kita ingin merubah orang lain dan orang lain itu belum tentu juga bisa langsung berubah. Jadi, mereka sendiri atau diri kita sendiri yang mampu merubah diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini di poin yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak mungkin saya mengontrol orang lain. Seperti juga dengan pada murid kita. Kita tidak mungkin merubah murid kita yang ada sebagian, satu atau dua orang di kelas saya ada salah satu siswa yang memang kurang, tidak sama dengan temannya yang lain. Tidak mungkin saya memaksa dia harus sama dengan teman yang lain. Seperti itu. Jadi saya perlahan memberikan pendekatan kepada murid saya yang lebih spesial ini sehingga bisa mengikuti atau mengimbangi dengan teman yang berkemampuan lebih dari temannya ini. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1980. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini sudah ada lagunya. Bagaimana kalau kita menyanyi terlebih dahulu? Bapak Ibu hebat, setuju? Setuju. Oke. Bersama-sama, mari kita bernyanyi. Belajar Pancasila.
teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Dapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, termasuk motivasi eksternal. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Bapak Ibu guru hebat, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Bapak Ibu guru hebat, di sini ada eksplorasi konsep dan keyakinan kelas. Di sini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, berawal dari peraturan kelas yang dulu lebih sering kita kenal dengan peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, perlahan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian dengan diikuti oleh di lingkungan positif, sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini ada keyakinan kelas, di sini juga kesepakatan kelas. Nah, perbedaannya adalah kalau dahulu kita sering menyebut seperti peraturan atau tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Nah, perlahan kita rubah, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama siswa kita. Nah, di sini guru dan siswa membuat kesepakatan yang disepakati bersama, sehingga apabila mereka atau kita sendiri yang melanggar akan melihat kesepakatan yang sudah kita buat, kemudian dirubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa keyakinan kelas seperti datang ke sekolah tepat waktu, awali pelajaran dengan doa, kemudian peduli dengan sesama, saling membantu, menghormati, belajar dengan merdeka dan bahagia, siap bekerja. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini peraturan yang sejak dulu, bahkan saya pada saat masih sekolah di SD, kita sebut seperti peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita ubah keyakinan kelasnya menjadi sebuah tanggung jawab. Nah, kemudian peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat yaitu menghormati orang lain. Nah,
biasanya anak-anak kita sering tidak mau diam, lebih suka mengganggu karena tidak mau diam, akhirnya teman sebelahnya, sebelah kanan dan sebelah kiri dijauhi dan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturannya. Kemudian kita ubah keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kita rubah keyakinan kelasnya merubah menjadi keselamatan atau menghormati orang lain. Di sini juga ada dilarang menggunakan narkoba. Itu berhubungan dengan keyakinan kelas, yaitu kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya berubah menjadi menghormati orang lain atau belajar bersabar. Dan konsekuensi, hukuman, konsekuensinya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Konsekuensinya hukuman paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang berlambang bintang penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini adalah pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan 5 posisi kontrol guru. Misalnya di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk pada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Dosa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk pada penghukum. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, jika ada anak yang melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita melakukan segitiga restitusi. Tidak seperti pemberi hukuman yang selama ini kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Siswa tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita perlu menanyakan, jangan langsung dihukum, apa yang menjadi permasalahan dari siswa kita. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Setiap
kita tidak boleh langsung menghukum. Kita harus menanyakan alasannya, karena kenapa saya terlambat. Kemudian kita juga memberikan pemahaman kepada anak itu, bukan dia saja yang membuat kesalahan, kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat telah mengikuti pemaparan kami dari awal hingga akhir. Dari semua pemaparan yang telah kami sampaikan, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Terima kasih kepada Bu Novi. Beri tepuk tangan kepada Bu Novi yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Kemudian meningkat ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 pertanyaan saja yang perlu ditanyakan kepada Ibu Novi. Silakan. Bu Ita, silakan Bu Ita. Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya dalam acara ini. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana caranya agar siswa dapat meningkatkan disiplin dirinya tanpa ada unsur keterpaksaan. Sekian pertanyaan dari saya. Mohon dijawab. Terima kasih Bu Ita. Langsung dijawab oleh Bu Novi untuk pertanyaan pertama. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ita. Terima kasih kepada Ibu Ita, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara agar siswa dapat meningkatkan disiplin dirinya tanpa ada unsur keterpaksaan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Terlebih dahulu, jika kita ingin mengajak siswa kita untuk bisa melakukan disiplin diri tanpa ada unsur paksaan, kita harus memulai dari diri kita sendiri, yaitu sebagai pengajar. Kita memberikan contoh sehingga akan menjadi teladan untuk mereka. Misalnya, yang lebih sering setiap hari kita lakukan yaitu datang lebih awal dari siswa kita. Paling tidak jika kita masuk jam 7 kurang 15 menit sebelum jam 7, kita sudah ada berada di depan kelas untuk bisa menyambut siswa kita. Seperti itu. Sehingga siswa kita akan merasa nanti kalau terbiasa seperti itu merasa pokoknya saya harus lebih dahulu datang dan Terima kasih atas waktunya. Saya di sini ada satu pertanyaan, Bu. Pertanyaan saya, apa saja budaya positif yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Indah Imami tentang budaya positif apa saja yang sudah kami terapkan di sekolah kami. Baik, sebenarnya budaya positif ini sudah sejak dulu ada.
sejak saya di bangku SD juga sudah ada. Contohnya seperti bersalaman dengan guru pada saat datang, kemudian bertegur sapa pada saat di luar sekolah. Nah, di sekolah kami sudah menerapkan mulai hari Senin kami mengadakan upacara bendera. Itu dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi anak-anak yang apalagi yang jadi petugas, mereka sudah bersiap sebelum jam 7, setengah 7 mereka sudah siap yang khusus untuk petugas. Kemudian di hari Selasa, budaya positif di sekolah kami yaitu melakukan tari tipan, kemudian dilanjutkan dengan senam, sehingga pada saat anak-anak masuk ke dalam kelas, badan akan menjadi sehat dan bugar. Dan juga tari di sini membudayakan tari tipan karena memang khas dari Kabupaten Probolinggo. Itu hari Selasa, Rabu, kemudian Kamis kami di SD kami mengadakan budaya positif yaitu pembacaan Asmaul Husna. Hari Kamis di sekolah kami mengadakan Asmaul Husna. Dilanjut hari Jumat kami membacakan surat-surat pendek. Di hari Jumat Manis kami mengadakan istighosah. Hari Sabtu di budaya positif di sekolah kami yaitu Sabtu menanam. Jadi anak-anak bila memiliki tanaman di rumah dibawa ke sekolah di hari Sabtu itu kemudian ditanam. Itu dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi selanjutnya anak-anak akan merawat tanaman itu sehingga menghasilkan keindahan dan kerendahan untuk sekolahnya. Seperti itu. Kita Bu Mami bagaimana dengan jawabannya? Ya, sangat puas. Jadi saya perlu menambahkan sama betul apa yang disampaikan dengan Bu Novi. Jadi kita sebagai guru itu kita sebagai teladan. Kita harus dapat memberikan contoh kepada anak didik kita gimana supaya anak itu dapat berlaku positif di lingkungan sekolah. Insya Allah dengan di lingkungan sekolah nanti terbawa juga sampai di rumah. Jadi mulai dari kita berangkat sekolah, kemudian di dalam kelas, kegiatan apapun, kita bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa. Karena guru sebagai teladan. Sedangkan untuk budaya positif sebenarnya sudah banyak dilakukan di sekolah dan betul apa yang Bu Novi sampaikan, hampir semua kegiatan itu sama, sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi bagaimana kita dapat melaksanakannya dengan baik, dengan tertib dan berkelanjutan. Seperti itu. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bersama pada acara diseminasi tentang budaya positif ini menambah wawasan kita semua dan tidak berhenti sampai di sini. Semoga kami bisa terus berkelanjutan berbagi praktik baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri hebat Ibu Dian Mufika, kemudian Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi dukungan penuh, beserta Bapak Ibu peserta diseminasi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan dan kami harap acara ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya mengutip semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngapso sung tulodo, ing madya manungkarso, tuturi handayani. Seorang guru tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan ilmu kepada muridnya, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dan contoh yang baik di depan para muridnya, memunculkan ide dan menyemangati saat berada di antara para muridnya, serta memberi dorongan dan arahan agar muridnya tidak sampai salah melangkah. Seberat itulah tanggung jawab seorang guru terhadap muridnya, sehingga membuatnya pantas menyandang status pahlawan tanpa tanda jasa. Baiklah Bapak Ibu Guru, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator undur diri. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ini sedang melayani pembeli, Oke. Oh ya. Oh ini ramai sekali nih pembelinya ini. Oh, ini pembelinya ramai sekali. Beli apa? Oh, pegang dah hasilnya, dilihat. Oh, ini sedang menghitung hasil jualannya. Pembelinya coba mana hasilnya? Oh ya, yuk. Gimana? Dipanggil tadi siapa yang butuh kembalian? Oh, yang butuh kembalian siapa? Oh ya. Oh, ini banyak sekali pembelinya. Oh, terus yang ini mana? Sebenarnya Bu Novi itu sudah tahu kalau pupus yang ambil umur tapi Bu Novi itu tahan biar pupus itu mengakui kejujurannya sama sendiri. Ya. Buat apa nak kamu mengambil uang itu? Jajan. Pupus tahu perbuatan itu salah. Pupus tahu keyakinan apa yang belum
Benar sekali, nak. Tidak boleh mengambil barang milik orang lain, karena itu adalah perbuatan tidak terpuji. Ya, itu sudah benar-benar kalau sudah dibiarkan nanti bisa melanggar hukum, dan guru harap hukum tidak melakukan itu lagi ya, nak ya. Bagus. Guru harap hukum jadi anak baik dan tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik. Ya, ini adalah perbuatan tidak terpuji, jadi itu tidak boleh mengulangi lagi. Ya sudah. Ya. Senang sekali dengan arahan dari Bu Novi. Saya tidak dimarahi, melainkan diberi bimbingan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Novi. Kita berikan aplaus yang meriah. Tari lipat.
Ayo, misalnya membuat